Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 11 Jumadal Ula 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Desember 2021. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi dan merahmati majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat ke-7. Dan saat itu kita langsung bahas berapa ayat? 4, 5, 6, 7. Berapa? 4 ayat. Dan di dalam 4 ayat itu Allah bercerita tentang kisah Ashabul Ukhdud, di mana tergambar dalam kisah itu betapa bengisnya perlakuan orang-orang kafir terhadap kaum mukminin. Bukan hanya kaum pria yang dibakar oleh mereka, tapi juga wanita, bahkan anak-anak kecil, bahkan bayi yang masih disusui oleh ibunya pun juga mereka bakar. Bukan hanya 1 atau 2 orang, bukan puluhan, bukan juga ratusan, tapi puluhan ribu mereka binasakan. Puluhan ribu manusia itu mereka campakkan ke dalam 7 buah parit yang masing-masing
parit lebarnya 40 meter kira-kira kali 12 meter. Barangkali itulah salah satu genosida terbesar sepanjang sejarah. Apa itu genosida? Pembunuhan massal yang sistematis. Timbul pertanyaan, kaum mukminin yang berjumlah puluhan ribu yang mereka bakar itu apa salahnya? Mengapa mereka dibantai sedemikian kejamnya? Jawabannya ada di dalam ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Di dalam ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu ayat yang keberapa? Ke-8. Di situ dijelaskan apa alasan orang-orang kafir tersebut membunuh kaum mukminin. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa kaum mukminin, mereka sinten? Orang-orang kafir. Tidaklah mereka menyiksa kaum mukminin kecuali hanya karena mereka beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi kesalahan dalam tanda kutip kaum mukminin adalah karena apa? Karena mereka beriman kepada Allah. Itu kesalahannya dalam tanda kutip, dalam pandangan orang-orang kafir tersebut. Itulah alasan kenapa mereka digenosida, dibantai secara massal. Bagi yang pernah mendalami bahasa Arab, dia tidak akan asing dengan sebuah gaya penyampaian yang bernama uslubul hasr. Uslubu al-hasr, pembatasan. Di dalam ayat ini Allah menggunakan gaya penyampaian itu dengan menggabungkan antara huruf ma dengan huruf illa. Perhatikan ayatnya, wa ma satu huruf, naqamu illa huruf yang kedua. Penggunaan dua huruf ini, ma dengan illa, digabungkan jadi satu. Itulah yang diistilahkan dengan uslubul hasr, pembatasan. Sehingga ketika ayat ini diterjemahkan, perlu dimasukkan kata hanya. Kenapa? Hanya. Makanya kalau jenengan perhatikan dengan baik ketika saya menerjemahkan ayat tadi, apa? Tidaklah mereka menyiksa kaum mukminin melainkan hanya karena mereka beriman. Terjemahan yang keliru bagaimana Ustadz? Terjemahan yang keliru adalah ketika ada orang menerjemahkan ayat ini, mereka menyiksa kaum mukminin karena beriman. Bukan seperti itu. Perlu dimasukkan kata apa tadi? Hanya. Mereka menyiksa kaum mukminin hanya karena kaum mukminin beriman kepada Allah. Berarti itulah satu-satunya alasan mereka. Tidak ada alasan lain. Bukan karena kaum mukminin pernah berbuat jahat kepada mereka terus mereka balas apa?
balas dendam, bukan. Bukan karena alasan itu. Bukan pula karena mereka orang-orang kafir pengen merampas harta kaum mukminin atau merebut tanah mereka. Bukan. Kalaupun kemudian setelah kaum mukminin binasa semua terus mereka ambil tanahnya, maka itu bukan tujuan utama mereka. Tujuan utama mereka adalah, alasan utama mereka adalah apa tadi? Karena kaum mukminin beriman. Bukan pula karena alasan politik, bukan pula karena alasan kekuasaan, bukan. Di dalam ayat ini Allah menceritakan dengan gamblang, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan utama, alasan satu-satunya kenapa mereka membunuhi kaum mukminin. Dan tentunya alasan mereka membunuhi orang-orang yang beriman karena mereka beriman itu adalah alasan yang super naif. Naif kalau kita buka di KBBI. Kenapa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka kita akan temukan dua makna. Makna yang pertama adalah lugu. Kenapa? Lugu. Bersahaja, gak banyak tingkah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, celaka, bodoh, gak masuk akal. Alasan mereka naif, makna yang pertama apa yang kedua? Lugu atau bodoh? Yang kedua. Alasan orang-orang kafir membunuh kaum mukminin karena keimanan mereka adalah alasan yang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Apakah keimanan itu kejahatan? Saya tanya sama jenengan. Keimanan kejahatan atau bukan? Bukan. Keimanan bukanlah kejahatan yang membuat pelakunya itu pantas untuk dihukum, disiksa, bahkan dibunuh. Bukan. Justru keimanan itu adalah kebajikan. Justru keimanan itu adalah kebaikan yang efek positifnya bukan hanya akan dinikmati oleh pelakunya, tapi juga akan dinikmati oleh alam semesta ini. Jadi ketika di kampung jenengan ada orang yang beriman, ada orang yang rajin ibadah, ada orang yang Masya Allah tekun, dekat dengan Allah, itu efek positif yang akan dirasakan, yang akan diberikan oleh Allah, bukan hanya akan Allah berikan kepada orang tadi, tapi juga akan diberikan kepada orang sekelilingnya. Coba perhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Surat apa? Al-A'raf. Ayat 96. Ayat binten 96. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Niscaya kami akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ketika ada orang yang beriman, Allah curahkan apa? Keberkahan. Dari mana? Langit dan bumi. Yang menikmati siapa? Semuanya.
Bukan hanya orang yang beriman tersebut. Ketika ada orang yang beriman berdoa kepada Allah khusyuk. Saat ada paceklik, saat ada kemarau panjang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa orang yang beriman ini. Manakala hujan itu turun, apa hujannya turun cuma di atas rumahnya orang yang beriman itu? Boten. Akan Allah turunkan ke muka bumi. Akan dinikmati keberkahan tersebut. Bukan hanya oleh mukmin tadi, tapi juga oleh penduduk bumi. Bukan hanya penduduk bumi dari kalangan manusia, termasuk juga hewan juga akan menikmatinya. Tumbuh-tumbuhan akan menikmatinya. Sehingga ulama, orang-orang soleh, didoakan oleh siapa? Didoakan oleh seluruh makhluk. Hattal hitanu fil ma. Sampai ikan di dasar lautan itu mendoakan orang-orang yang soleh. Para ulama didoakan sama mereka. Kenapa? Karena mereka kecipratan apa? Kecipratan enaknya. Kan aneh. Bismillah. Orang-orang sebaik itu, orang-orang yang menjadi sebab diturunkannya keberkahan dari langit dan bumi, kok malah dibunuhi? Kan aneh. Kok malah dipenjara? Kok malah dizalimi? Kok malah disiksa? Cara berpikirnya gimana gitu. Tapi kan mereka itu cerewet. Sinten maksudnya? Kaum mukmin itu cerewet. Cerewet gimana? Maksud cerewet itu apa? Ngomong baik-baik orang mandek-mandek gitu. Kalau yang Anda maksud kaum mukmin itu cerewet, kritis. Tidak mau diam ketika melihat kemungkaran merajalela. Ketika melihat kesyirikan merajalela. Ketika melihat kezaliman ada di mana-mana. Ketika melihat kemaksiatan ada di mana-mana. Kalau mereka tidak mau diam karena melihat itu justru tandanya mereka sayang. Cerewet dalam tanda kutip. Cerewetnya orang yang beriman itu ketika melihat kemungkaran di mana-mana, kemudian dia kritis, dia berbicara, dia nasihat, dia dakwah, itu karena mereka sayang. Karena mereka tidak ingin Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab, dan azabnya itu menimpa semuanya. Kalau tadi kita bicara tentang keberkahan, sekarang kita bicara sebaliknya. Kalau tadi di surat Al-A'raf, sekarang kita buka surat Al-Anfal. Ayat pinten? 25. Surat apa? Al-Anfal ayat 25. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wattaqu fitnah. Takutlah kalian dengan musibah, dengan azab, dengan hukuman, dengan ujian yang akan ditimpakan oleh Allah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab Allah yang manakala ditimpakan, dijatuhkan, maka yang kena bukan hanya orang-orang zalim saja. Berarti yang kena siapa?
Kabehan. Jadi kalau misalnya ada Allah turunkan azab, apa yang gane dipilih? Oh, kayak koruptor tok, penjahat tok. Ya. Enggak. Rata, semuanya kena. Makanya kaum mukminin ketika melihat kemungkaran merajalela, mereka gak bisa diam. Gak bisa. Tidak mau diamnya mereka adalah karena mereka sayang kepada bangsa ini. Mereka sayang kepada umat manusia. Sehingga mereka kritis, mereka berbicara, mereka beri nasihat, mereka berdakwah. Apakah karena sayangnya mereka? Apakah karena ungkapan sayang mereka dengan dakwah? Dengan mengkritik, dengan menasehati? Gara-gara itu terus mereka disiksa. Itu alasan yang sangat naif sekali. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah. Itulah alasan satu-satunya. Mereka menyiksa kaum mukminin karena apa tadi? Keimanan mereka kepada Allah. Terus ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan dua asmaul husna. Apa itu? Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Allah juga termasuk asmaul husna. Tapi yang akan kita tonjolkan malam ini adalah dua nama ini. Al-Aziz sama apa? Al-Hamid. Tentu saya tidak akan terlalu berpanjang lebar untuk mengupas dua nama ini. Kalau yang pengen secara khusus menghadiri kajian tentang nama-nama Allah, monggo bisa rawuh di Masjid Manarul Ilmi. Masjid Manarul Ilmi di komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh, Purbalingga, setiap malam Selasa, ya, Senin malam Selasa, ba'da maghrib sampai Isya. Di situ kita mengkaji nama-nama Allah satu persatu. Alhamdulillah sudah sampai 18 nama. Ya, besok pekan depan insyaallah nama yang ke-19 insyaallah. Itu yang pengen lebih luas. Malam hari ini saya cuma akan bicara sedikit saja. Kenapa Allah tutup ayat ini dengan menyebutkan dua nama. Apa yang pertama tadi? Al-Aziz. Yang kedua, Al-Hamid. Kalau kita buka Al-Quran atau buka-buka buku-buku terjemahan, maka kita akan temukan Al-Aziz. Biasanya diterjemahkan apa? Maha perkasa, maha kuat, maha agung, maha mulia. Itu kira-kira maknanya demikian. Kalau Al-Hamid, apa? Yang maha terpuji. Jadi di sini Allah menggabungkan antara dua nama. Yang pertama Al-Aziz, yang maha perkasa. Yang kedua Al-Hamid, yang maha baik. Mari kita dengarkan penafsiran para ulama kita tentang dua nama ini. Al-Aziz. Kata Imam Ibnu Katsir, ay qad azza kulla syai'in faqahharahu wa ghalabah fala yumana wa la yughalab. Al-Aziz itu adalah yang tidak pernah terkalahkan. Kenapa? Yang tidak pernah terkalahkan. Kenapa tidak pernah terkalahkan? Li'azamatihi wa sultanihi. Karena
keagungannya, dan karena kekuasaannya. Itulah napa? Al-Aziz. Yang maha kuat, yang maha perkasa, yang tidak pernah terkalahkan. Ketika kita mengetahui makna Al-Aziz yang enggak pernah kalah, kemudian kita ingat kembali alasannya siapa tadi? Orang-orang kafir membunuh kaum mukminin. Kita semakin paham betapa naifnya perbuatan orang-orang kafir itu. Tadi apa alasannya orang-orang kafir membunuh kaum mukminin? Karena mereka beriman. Baik. Beriman kepada siapa? Allah. Allah itu siapa? Allah itu Al-Aziz. Allah itu yang maha perkasa, yang enggak pernah kalah. Apa mereka enggak mikir? Ketika membunuh kaum mukminin, sejatinya mereka itu menantang, melawan sinten? Al-Aziz, yang maha perkasa, yang enggak pernah kalah. Apa enggak berpikir? Kira-kira kalau melawan Al-Aziz niku menang napa kalah? Bukan hanya kalah, hancur, lebur. Enggak percaya? Baca sejarah. Fir'aun. Sinten lagi? Namrud. Siapa lagi? Ad. Siapa lagi? Thamud. Abu Jahal. Abu Lahab. Nama-nama manusia-manusia tersebut. Coba lihat dalam sejarah. Bagaimana endingnya? Akhirnya gimana? Hancur. Padahal kurang apa Fir'aun kekuatannya? Kurang apa Namrud? Kurang apa Ad? Kurang apa Samud? Kalau boleh dikatakan mereka adalah, atau kerajaan mereka adalah kerajaan adi kuasa saat itu. Yang mungkin satu mereka nggak pernah terbayang. Kok bisa-bisanya sekuat itu hancur? Ya bisalah, karena mereka melawan sinten? Al-Aziz. Ya. Sekarang ini nama manusia-manusia tadi, Fir'aun, Namrud, siapa lagi tadi? Ad, Thamud, Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kalau disebutkan hanya untuk menjelaskan apa? Keburukan mereka, kejahatan mereka. Makanya kan tidak ada orang tua yang bercita-cita anaknya lahir dikasih nama sinten? Fir'aun. Wonten? Wonten apa wonten? Tidak ada. Walaupun dia orang yang tidak beriman. Walaupun dia koruptor. Walaupun dia pembunuh. Penjahat kelas kakap, pembunuh berdarah dingin. Coba lihat nama anak-anaknya. Ada nggak yang namanya Fir'aun? Tidak ada. Ya wis, aja Fir'aun wis. Abu Lahab, Abu Lahab. Tidak ada. Tapi lihat, manusia-manusia yang mereka zalimi. Fir'aun menzalimi sinten? Nabi Musa. Namrud menzalimi sinten? Nabi Ibrahim. Ad menzalimi sinten? Ad sinten? Hah? Nabi Hud. Samud menzalimi siapa? Nabi Saleh. Abu Jahal, Abu Lahab menzalimi sinten? Oh ya, apal kabeh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bandingkan antara nama-nama yang barusan saya sebutkan. Nabi siapa nih? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Muhammad SAW.
Berapa banyak manusia yang ngasih nama anaknya dengan nama orang-orang tadi? Berapa? Entah belum pernah dilakukan survei ya. Berapa jumlah bayi yang terlahir depannya dikasih nama Muhammad? Coba misal. Muhammad. Wah, kue banget. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kaum mukminin dan menghancurkan orang-orang yang menzalimi kaum mukminin. Cepat atau lambat. Sudah. Itu kan Al-Aziz ya? Al-Aziz. Terus apa tadi yang kedua? Al-Hamid. Al-Hamid, napa wau? Yang maha terpuji. Kenapa setelah Allah menyebutkan nama Al-Aziz, kok terus digandengkan dengan apa? Al-Hamid. Bismillah. Al-Hamid kan maha terpuji, nggih. Al-Aziz itu yang maha perkasa. Dalam kitab Walillahil Asmaul Husna disebutkan, ketika orang mendengar kata perkasa, gak pernah kalah, menang terus, itu bisa saja kemudian terbersit, wah ini jangan-jangan semena-mena. Jangan-jangan dia berbuat zalim kepada orang-orang lemah. Karena memang kenyataannya kalau manusia ada yang perkasa nggak pernah kalah, setiap tanding nopo menang terus. Nek mlaku pripun? Pripun nek mlaku? Nunduk ngaten? Petantang? Petantang. Itu manusia. Maka Allah jelaskan, Allah itu enggak kayak manusia. Kalau manusia perkasa, menang terus, punya peluang untuk sombong, berbuat zalim, berbuat semena-mena kepada orang lain. Allah enggak. Sekalipun Allah maha perkasa, tapi Allah Al-Hamid. Napa Al-Hamid? Maha terpuji. Seluruh perbuatan Allah, seluruh takdir Allah terpuji semuanya. Makanya walaupun Allah perkasa, gak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Walaupun Allah maha perkasa, tidak pernah menimpakan azab kepada orang yang memang tidak layak untuk mendapatkan apa? Azab. Berarti kalau Allah menimpakan azab, kuis kebangetan. Iya. Contohnya sinten wau? Fir'aun, Namrud, siapa lagi? Atsamud, Abu Jahal, Abu Lahab. Niku sampun kebangetan banget. Mulane diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira kenapa kok ditutup ayat ini dengan apa? Al-Aziz, Al-Hamid. Baik, kita ulangi. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Ini amblong. Menjelaskan tentang alasan kenapa kaum mukminin dibunuhi oleh orang-orang kafir. Apa alasannya? Karena mereka beriman kepada Allah. Dan itu alasan yang sangat naif. Kenapa? Karena keimanan bukan kejahatan. Justru keimanan adalah kebajikan yang akan mendatangkan apa? Keberkahan dari langit dan bumi. Kenapa ditutup dengan Al-Aziz dan Al-Hamid? Karena untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang menyiksa kaum mukminin, mereka sejatinya sedang berhadapan dengan sinten? Yang maha perkasa, yang tidak mungkin terkalahkan. Tapi keperkasaan Allah tidak kemudian membuat Allah berbuat semena-mena, karena Allah adalah Al-Hamid, yang maha terpuji. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.